tidak ada papan peringatan saat Rina memasuki wilayah desa Sukeja. Tidak ada tulisan hati-hati, tidak ada catatan daerah rawan, tidak ada simbol larangan apapun. Hanya sebuah gapura kayu tua condong ke satu sisi dengan cat putih yang mengelupas seperti kulit mati. Huruf-huruf namanya hampir pudar, namun masih terbaca. Seakan desa itu ingin tetap dikenal, tapi tidak ingin diingat terlalu lama. Begitu Rina melangkah melewatinya, udara berubah. Bukan dingin, bukan panas, melainkan berat. Seolah udara mengandung sesuatu yang tidak seharusnya dihirup terlalu lama. Napas Rina otomatis memendek, bukan karena takut, melainkan karena paru-parunya seperti diberitahu bahwa menghirup terlalu dalam adalah kesalahan. Langkah kakinya terdengar terlalu jelas. Setiap gesekan sepatu dengan tanah memantul kembali ke telinganya. Sedikit terlambat, seperti gema yang tidak berasal dari ruang terbuka. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan ke 15,58. Ia berjalan lagi, melewati satu rumah, lalu dua. Ia melirik jamnya kembali ke 15,58. Jarumnya tidak macet, detiknya masih bergerak. Namun waktu seolah menunggu sesuatu lebih dulu. Sebelum mengizinkannya maju, desa Sukeja tampak terlalu rapi. Rumah-rumah berdiri dengan jarak yang nyaris seragam. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Seolah setiap rumah telah disepakati posisinya agar mudah dihitung dari kejauhan. Halaman bersih, tidak ada mainan anak tertinggal, tidak ada pakaian dijemur, tidak ada tanda seseorang meninggalkan sesuatu dengan tergesa. Penduduknya ada, namun tidak berkeliaran. Mereka berdiri di depan rumah, duduk di bangku, atau menyapu pelan. Gerakan mereka lambat, seolah tidak ada yang perlu dikejar. Tatapan mereka jatuh pada Rina, bukan curiga, bukan waspada, melainkan lega. Seorang ibu menghampirinya, menarik bangku kayu tanpa bertanya, menyodorkan segelas air. "Kamu istirahat dulu," katanya lembut. Nada suaranya seperti orang yang sudah sangat terbiasa menyambut seseorang yang kelelahan. Namun bukan kelelahan fisik. "Nanti jangan terlalu lama di luar." "Nanti jam berapa?" tanya Rina. Ibu itu tersenyum kecil, senyum yang tidak pernah mencapai mata. "Kamu akan tahu." Perubahan itu tidak diumumkan. Tidak ada lonceng, tidak ada teriakan. Namun desa tahu. Angin berhenti lebih dulu, seolah ditahan oleh tangan tak terlihat. Daun-daun menggantung kaku. Bau tanah mengendap tanpa bergerak. Burung-burung lenyap, bukan terbang menjauh, melainkan seperti tidak pernah ada. Suara serangga menghilang satu persatu, perlahan, teratur, seperti saklar yang dimatikan berurutan. Rina berdiri di jalan utama. Ia mendengar bunyi klik. Satu pintu tertutup, lalu pintu lain, tidak serempak namun berurutan rapi. Pas
seperti seolah desa ini sedang melakukan rutinitas yang sudah dihafal di luar kepala. Jam tangan Rina kembali berdetak ke 17,59. Jantungnya ikut berdetak lebih cepat, tidak sinkron dengan tubuhnya sendiri. Ada tekanan aneh di dada, seperti insting purba yang menyadari ia berada di tempat yang salah, di waktu yang salah. Di ujung jalan, seorang kakek masih berdiri di luar rumahnya. Punggungnya membungkuk, tangannya gemetar memegang tongkat. Namun matanya tajam, terlalu tajam untuk seseorang yang tampak begitu lelah. "Kakek, kenapa belum masuk?" tanya Rina. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Kakek itu menatapnya lama, terlalu lama, karena selalu harus ada yang di luar. Katanya akhirnya, nada suaranya datar. Bukan pasrah, bukan pasrah, bukan takut, hanya fakta. "Untuk apa?" tanya Rina. Dan kakek itu tersenyum, senyum orang yang sudah hidup cukup lama untuk berhenti berharap pada jawaban yang berbeda, supaya yang di dalam tidak diambil. Ia berbalik, masuk ke rumahnya. Pintu tertutup perlahan. Rina kini sendirian di jalan. Jam tangan berbunyi pelan. Ke-18,0. Gelap turun, bukan seperti malam. Ia turun seperti benda, menekan kulit, mengisi celah-celah napas dari arah sawah. Terdengar suara lumpur teraduk pelan, namun banyak, tidak beraturan. Seperti sesuatu sedang mencoba mengingat cara berjalan. Air sawah beriak tanpa angin. Bau tanah basah menyusup ke hidung Rina, bercampur aroma lain, lebih tua, lebih pahit, seperti sesuatu yang telah lama terendam. Rina berlari ke rumah terdekat, mengetuk, menggedor. Paci, tidak ada jawaban. Namun dari balik pintu, ia mendengar bisikan. Doa, bukan doa keselamatan, melainkan doa agar tidak disebut. Kegelapan bergerak, bukan menutupi, melainkan mendampingi. Sosok-sosok itu muncul perlahan dari batas sawah, seolah ditarik keluar oleh desa itu sendiri. Langkah mereka basah, konsisten, tidak peduli permukaan apa yang dilewati. Bentuk mereka menyerupai manusia, namun setiap detailnya terasa salah. Leher terlalu panjang, sendi tidak sejajar, kepala miring seperti lupa fungsi keseimbangan. Wajah mereka datar, bukan tanpa ekspresi, melainkan seperti ekspresi telah diambil dari mereka. Tidak satu pun memiliki bayangan. Cahaya lampu minyak melewati tubuh mereka tanpa sisa, seolah tanah menolak mencatat keberadaan mereka. Mereka berhenti di depan sebuah rumah, diam. Beberapa detik kemudian, terdengar hela napas panjang dari dalam. Bukan jeritan, bukan perlawanan, hanya penerimaan. Rina menutup mulutnya. Ia paham sekarang. Mereka bukan pemburu, mereka penyeimbang. Balai desa berdiri sedikit lebih tinggi dari bangunan lain. Bukan karena tanahnya ditinggikan, melainkan karena sekitarnya seperti sengaja direndahkan. Seolah semua jalan secara tidak sadar mengarah ke tempat itu. Pintunya terbuka, tidak berderit,
tidak bergerak. Ia terbuka seperti mulut yang tahu kapan harus diam. Begitu Rina melangkah masuk, pintu menutup sendiri di belakangnya perlahan. Hati seakan tidak ingin mengejutkan mangsanya. Udara di dalam balai desa terasa hangat, namun bukan hangat yang menenangkan. Hangatnya menyerupai ruangan yang terlalu lama ditinggali oleh napas manusia yang ketakutan, berkeringat, dan menunggu. Lampu minyak di sudut ruangan menyala kecil. Apinya tidak berkedip liar. Ia justru stabil, terlalu stabil, seperti tahu tidak ada angin yang berani masuk ke sini. Rina melangkah mendekati meja di tengah ruangan. Meja itu penuh bekas goresan, bukan goresan biasa. Ada bekas kuku yang menekan terlalu keras hingga serat kayu terangkat. Ada sayatan kecil yang dibuat berulang-ulang di tempat yang sama, seperti seseorang mencoba menahan tangan sendiri agar tidak berteriak. Ada noda hitam kecoklatan yang tidak sepenuhnya meresap, bekas sesuatu yang dibersihkan berkali-kali tapi tidak pernah benar-benar pergi. Di atas meja itu tergeletak sebuah buku besar, terlalu besar untuk catatan biasa, terlalu berat untuk sekadar arsip. Sampulnya kusam, ujung-ujungnya lembab, seperti sering disentuh tangan yang basah oleh keringat. Judulnya tertulis dengan tinta yang nyaris pudar. Catatan pengganti. Saat Rina menyentuhnya, lampu minyak bergetar halus, dan di luar balai desa semua suara berhenti. Bukan sunyi yang kosong, melainkan sunyi yang memperhatikan. Halaman pertama dibuka dengan bunyi gesekan pelan. Kertasnya tebal, terlalu tebal, seperti dibuat untuk bertahan lama, bukan untuk dibaca sering-sering. Nama-nama tertulis rapi, tidak ada coretan marah, tidak ada tulisan terburu-buru. Justru itulah yang membuatnya mengerikan. Nama-nama ini ditulis oleh orang-orang yang sudah tahu. Beberapa nama ditulis dengan tekanan kuat, tintanya lebih gelap, hurufnya tajam, seolah pemilik nama itu masih mencoba melawan pada detik terakhir. Yang lain ditulis tipis, nyaris memudar, seperti tangan yang sudah tidak yakin bahwa tulisannya masih penting. Di samping beberapa nama terdapat catatan kecil. Datang sore, berdiri terlalu lama, bertanya tentang jalan keluar, tidak percaya, peringatan, masih menunggu. Tidak ada tanggal kematian, tidak ada keterangan akhir, tidak ada satupun kata selamat. Rina membalik halaman demi halaman, semakin ke belakang. Jarak antar nama semakin rapat, semakin sering, semakin cepat. Halaman terakhir kosong, namun ketika Rina menyentuhnya, jarinya terasa lengket. Tinta belum kering, padahal tidak ada tulisan, seolah halaman itu sedang bersiap. Di halaman paling awal, Rina menemukan tulisan tertua. Hurufnya tidak rapi, banyak coretan, seolah orang yang menulisnya sering berhenti karena tangannya gemetar. Mereka datang dari sawah, bukan roh, bukan manusia. Mereka datang karena jumlah tidak seimbang. Halaman berikutnya lebih rapi, lebih tenang, terlalu tenang. Jika satu orang di luar rumah
Saat matahari jatuh sepenuhnya, maka yang lain aman. Tulisan selanjutnya hanya satu baris, ditulis besar, menekan kertas hingga hampir robek. Tamu adalah pilihan termudah. Rina menutup buku itu perlahan. Di luar balai desa terdengar langkah. Tidak banyak, tidak cepat. Langkah orang-orang yang tahu bahwa mereka tidak akan ditolak. Ketukan terdengar di pintu balai desa. Satu kali, pelan, hampir sopan, seperti ketukan tamu yang yakin pintu itu memang untuknya. Jam kecil di dinding, satu-satunya jam di desa, berbunyi pelan ke 18,02. Detaknya tidak tergesa. Rina mundur selangkah. Udara di dalam balai desa terasa semakin sempit. Dinding-dindingnya seperti mendekat perlahan, bukan secara fisik, melainkan secara perasaan, membuat ruang bernapas semakin kecil. Ketukan kedua terdengar lebih dekat. Kayu pintu bergetar halus, bukan karena dipukul keras, melainkan karena sesuatu di baliknya terlalu berat untuk ditahan lama. Rina tahu pintu itu tidak akan jebol, ia akan dibuka. Pena tergeletak di meja, posisinya rapi menghadap halaman kosong, seolah seseorang telah menyiapkannya sejak lama. Rina memegang pena itu, tangannya gemetar hebat, napasnya pendek, dadanya terasa nyeri, seperti ditindih sesuatu yang tidak terlihat. Namun sabar, ia berpikir untuk lari. Namun kemana? Sawah telah bergerak, jalan telah menutup, dan desa telah menyelesaikan hitungannya. Dengan tangan bergetar, Rina menulis namanya. Satu huruf. Setiap goresan terasa seperti menarik sebagian dirinya keluar. Bukan daging, bukan darah, melainkan kehadiran. Saat huruf terakhir selesai, tinta meresap terlalu cepat, seolah kertas itu lapar. Di luar, ketukan berhenti, langkah-langkah menjauh. Sunyi turun kembali ke desa, berat dan puas, seperti binatang yang akhirnya kenyang. Pagi datang ke desa Sukaeja tanpa kejutan. Ayam berkokok, anak-anak keluar rumah, orang dewasa menyapu halaman. Tidak ada yang membicarakan malam. Balai desa tertutup rapat. Buku besar kembali disimpan di tempatnya. Di papan pengumuman ada tulisan baru, kecil, nyaris tak terbaca jika tidak diperhatikan dengan saksama. Tamu terakhir, jumlah sudah cukup. Tidak ada bunga, tidak ada doa, tidak ada penyesalan. Karena di desa ini kebiasaan yang berhasil tidak pernah dipertanyakan. Dan jika suatu hari kamu melewati desa Sukaeja menjelang senja, melihat orang-orang pulang terlalu cepat, merasakan waktu terasa lebih berat, ingat satu hal yang paling berbahaya, bukan makhluk dari sawah, melainkan datang satu orang terlalu banyak